Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metabolisme kalium, natrium, dan klorida. Apa itu natrium? Natrium merupakan ion positif atau Na+ utama dalam cairan ekstraseluler yang menimbulkan tekanan osmotik untuk menjaga agar air tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Fungsi natrium bagi tubuh: yang pertama, sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler. Yang kedua, sebagai konduksi impuls saraf dan penyerapan beberapa nutrisi. Yang ketiga, untuk mengatur fungsi saraf dan kontraksi otot. Metabolisme natrium. Sebagian kecil natrium diserap dalam lambung dan sebagian besar diserap secara cepat dalam usus halus. Penyerapan natrium terjadi secara proses aktif yang memerlukan energi. Natrium yang diserap selanjutnya ditransportasikan oleh darah ke ginjal untuk disaring dan diekskresikan sehingga kadar dalam darah tetap rendah sesuai kebutuhan. Konsumsi garam terlalu banyak dapat meningkatkan tekanan darah dan hal ini beresiko terhadap terjadinya stroke dan serangan jantung. Kemudian untuk selanjutnya itu ada dampak kekurangan dan kelebihan natrium. Untuk dampak kekurangan natrium itu ada hiponatremia, yaitu gangguan elektrolit yang terjadi ketika kadar natrium dalam darah itu lebih rendah dari normalnya. Kemudian untuk dampak kelebihan dari natrium itu ada hipernatremia, yaitu kondisi kadar natrium yang tinggi karena disebabkan kehilangan cairan dan kelebihan asupan air dan natrium. Untuk sumber dari natrium itu sendiri ada dari garam, serealia dan olahannya, kemudian daging dan olahannya, serta ikan dan olahannya. Apa itu klorida? Klorida adalah ion negatif yang penting untuk cairan ekstraseluler. Di sisi lain, klorida juga disebut sebagai gas beracun. Ion klorida adalah komponen asam yang diproduksi di lambung dan digunakan selama respon imun saat sel darah putih menyerang sel asing. Konsentrasi klorida tertinggi terdapat dalam cairan cerebrospinal atau otak dan sumsum tulang belakang, lambung, dan juga pankreas. Sebagian besar klorida tubuh diekskresikan oleh ginjal. Fungsi klorida: 1. Untuk menjaga keseimbangan pH dalam darah agar tetap stabil. 2. Memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian dari HCl, yang mana ini diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan. Ketiga, klorida berfungsi untuk pembentukan cairan ekstraseluler tulang dan jaringan pengikat. Pada metabolisme, klorida hampir seluruhnya diabsorpsi di dalam usus halus, selanjutnya diekskresikan melalui urin dan keringat. Kehilangan klor dapat juga kehilangan natrium. Kebanyakan keringat dihadapi oleh aldosteron yang secara langsung berpengaruh terhadap kelenjar keringat. Untuk kekurangan klorida sendiri dinamakan hipokloremia, dan untuk kelebihan klorida dinamakan hiperkloremia. Untuk sumber klorida ada rumput laut, tomat, selada, dan seledri. Kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat pada sel serta cairan intraseluler. Kalium adalah unsur teringan yang mengandung isotop radioaktif alami. Kalium memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa bersama natrium. Kalium merupakan elektrolit utama yang berada pada cairan intraseluler serta yang menentukan jumlah air dalam sel. Ketika cairan dalam tubuh mengalami penyusutan saat air keluar dari sel atau pembengkakan ketika air masuk ke dalam sel, oleh karena itu dengan mengkonsumsi kalium, tubuh akan terjaga keseimbangan cairannya. Fungsi yang kedua yaitu untuk mengatur fungsi jantung serta menjaga fungsi saraf dan otot. Dengan begitu, kerja jantung memompa darah ke seluruh tubuh dapat berjalan dengan lancar. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Kalium dapat diabsorpsi dengan mudah di dalam usus halus, sementara ekskresinya dapat melalui urin, feses, keringat, dan juga cairan lambung.
Taraf kalium normal darah dipelihara oleh ginjal melalui kemampuannya dalam memfilter, mereabsorpsi, dan mengeluarkan kalium di bawah pengaruh aldosteron. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubulus ginjal. Yang pertama, ikatan natrium di sitoplasma dengan protein akan merangsang fosforilasi oleh ATP. Yang selanjutnya, fosforilasi ini akan menyebabkan protein berubah bentuk, sehingga natrium yang tadinya diikat akan dilepaskan ke luar sel, sementara kalium dari luar sel akan diikat. Dengan pengikatan kalium ini, merangsang dilepasnya kelompok fosfat dan akan mengubah protein ke bentuknya yang semula, sehingga kalium yang tadinya diikat akan dilepaskan ke dalam sel. Untuk selanjutnya adalah dampak kekurangan dan kelebihan kalium. Untuk dampak kekurangan kalium itu ada hipokalemia, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan kalium. Kemudian untuk dampak kelebihan kalium itu adalah hiperkalemia, yaitu kondisi ketika kadar kalium dalam darah terlalu tinggi. Kemudian sumber kalium itu bisa berasal dari kacang polong, daging sapi, dan juga jeruk. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.